Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Senang banget Anda bisa gabung, karena hari ini kita punya topik yang benar-benar krusial. Kita bakal ngelacak gimana sebuah perang yang super kompleks yang terjadi di berbagai front di Timur Tengah, yang rasanya jauh banget dari kita kan, ternyata secara langsung ngehantam kebijakan energi di Asia Tenggara dan melumpuhkan ekonomi lokal tepat di depan pintu rumah kita sendiri. Yuk, langsung aja kita mulai. Rp30.000 per liter. Nah, ini bukan sekedar angka di atas kertas ya, ini adalah harga selangit buat solar non-subsidi yang saat ini benar-benar melumpuhkan ratusan perahu nelayan di Pati, Jawa Tengah. Coba bayangin, para nelayan ini terpaksa menambatkan perahu mereka nganggur total gara-gara biaya operasional udah gak masuk akal lagi. Dan ini nih yang bakal jadi misteri utama kita hari ini. Kok bisa baku tembak dan pergerakan militer di belahan bumi lain tiba-tiba bikin komunitas nelayan di Indonesia kehilangan mata pencarian mereka dalam sekejap? Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bedah mulai dari eskalasi di Selat Hormuz, lanjut ke perang yang melintasi Syam, terus melihat korban jiwa yang terus nambah, kebuntuan diplomatik, sampai akhirnya efek riak ekonomi ke kawasan kita. Saya jamin, habis ini kita bakal bisa nyambungin titik-titik antara konflik militer di sana dengan meroketnya harga bensin di sini. Masuk ke bagian pertama, eskalasi di Selat. Titik mula kita ada di salah satu jalur paling vital sekaligus paling tersumbat di dunia. Di sini kita bakal lihat fakta lapangannya secara netral tentang gimana Amerika Serikat dan Iran terlibat bentrokan militer langsung di sekitar Selat Hormuz. Coba kita perhatikan garis waktu ini. Semuanya gerak cepat banget loh. Tanggal 8 Mei, pasukan AS melumpuhkan 2 kapal tanker berbendera Iran, yaitu MT Safda dan NTC Startree, tepat sebelum kapal-kapal itu nyampe di pelabuhan Teluk Oman. Nah, masuk hari Kamis sampai Jumat, situasinya makin panas. Bentrokan udara menyebar kemana-mana, bahkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab sampai harus aktif buat mencegah serangan udara. Terus sebagai balasannya, di hari Jumat, Garda Revolusi Iran diam-diam menaiki dan menyita kapal tanker minyak berbendera Barbados, Ocean Koi. Nah, yang benar-benar menarik dari situasi ini adalah gimana kedua belah pihak ngebangun narasi mereka. Kita lihat secara objektif aja ya di sini. Amerika Serikat ngeklaim serangan mereka ke fasilitas militer pesisir Iran itu murni sebagai tindakan membela diri setelah 3 kapal perang mereka ditargetkan. Tapi di sisi lain, Iran punya pandangan yang beda 180 derajat. Mereka nyebut tindakan AS ini sebagai pelanggaran gencatan senjata yang terang-terangan dan nuduh AS udah nyerang wilayah sipil di sepanjang pantai selatan mereka. Dua cerita yang benar-benar bertolak belakang buat satu peristiwa yang sama. Dan pastinya ketegangan militer ini langsung bawa dampak fisik ke lingkungan. 71 km persegi, luas banget kan? Itu adalah ukuran tumpahan minyak raksasa di dekat Pulau Kar, yang notabene pusat ekspor minyak utama di Teluk Persia. Tumpahan ini berhasil ketangkap sama citra satelit Eropa. Ini bukti nyata kalau konflik militer langsung itu nyiptain kerusakan lingkungan dan gangguan infrastruktur yang gak main-main. Lanjut ke bagian kedua, perang melintasi Syam. Konflik ini nyatanya nggak cuma terbatas di perairan Teluk aja, tapi udah meluas dan tumpah melewati berbagai perbatasan di darat. Kalau kita lihat di sini, jelas banget gimana konflik ini pecah jadi beberapa medan pertempuran sekaligus. Di Lebanon Selatan antara Israel dan Hizbullah, taktiknya makin canggih. Hizbullah pakai drone kabel optik yang sinyalnya nggak bisa diblokir sama sistem elektronik Israel buat nyerang tank Merkava mereka. Geser ke Gaza, pertempuran terus bergulir antara Israel dan Hamas, termasuk penghancuran 8 terowongan bawah tanah. Terus di tepi barat, ketegangan sipil juga meroket, mulai dari bentrokan pemukim di Hebron sampai penghadangan ambulans darurat, benar-benar menyebar kemana-mana. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, meningkatnya korban jiwa. Karena di balik semua taktik militer dan manuver geopolitik tadi, ada dampak kemanusiaan yang sangat mengerikan bagi warga sipil dan para pekerja bantuan di lapangan. 175, itu adalah jumlah tragis korban jiwa dari serangan rudal tanggal 28 Februari kemarin yang menghantam sebuah sekolah putri di Minab, Iran. Tragedi ini ninggalin duka yang dalam banget. Sampai-sampai ada satu momen yang benar-benar menyayat hati waktu para pemain hoki es wanita Iran ngelemparin boneka-boneka ke arena pertandingan. Itu bentuk penghormatan dan duka cita mereka buat anak-anak yang jadi korban. Benar-benar bikin merinding. Deretan angka di sini makin ngejelasin seberapa parah hancurnya infrastruktur kemanusiaan di sana. Bayangin aja, 49 kendaraan bulan sabit merah Iran hancur, dan 43 diantaranya itu ambulans. Terus 56 fasilitas kesehatan rusak parah. Para pekerja medis yang niatnya nolong juga kena imbasnya. 26 tewas, 118 terluka. Dan kalau kita lihat data dari otoritas Lebanon, udah ada lebih dari 2.700 kematian yang berkaitan langsung sama konflik ini. Nah, dengan korban jiwa yang terus bertambah, kok bisa belum selesai juga perangnya?
Kita bahas di bagian keempat, kebuntuan diplomatik. Di sini kita bakal lihat kenapa upaya-upaya politik malah menemui jalan buntu. Jujur aja, ini mengilustrasikan dengan sangat jelas betapa tegang dan anehnya komunikasi diplomatik mereka sekarang. Di satu sisi, ada ancaman super keras dari AS. Presiden Donald Trump ngancam bakal meluncurkan serangan nuklir kalau perjanjian damai nggak segera ditandatangani. Di sisi lain, Iran nggak ciut sama sekali. Diplomat mereka, Esmail Bagai, malah mengejek ancaman itu dengan memposting klip dari film satir anti-perang klasik tahun 1964, Dr. Strangelove. Ini nunjukin dengan jelas kalau kedua pihak itu masih jauh banget dari kata sepakat. Buat ngerti kenapa bisa sebuntu ini, coba kita cerna analisis dari Joe Kent, seorang mantan pejabat kontraterorisme AS. Analisisnya menarik banget. Dia ngelihat ada semacam strategi untuk menyingkirkan tokoh-tokoh perunding atau kaum moderat di meja negosiasi. Logikanya gini, kalau para negosiatornya dihabisi, konflik ini otomatis bakal berlarut-larut, karena pintu untuk diplomasi yang moderat udah tertutup rapat. Gak ada jalur buat ngakhiri perang. Di pihak Iran pun, situasinya malah makin mengeras. Hasibullah Satrawi, seorang pengamat Timur Tengah, ngasih catatan penting soal ini. Dia ngelihat ada transisi ke arah kepemimpinan kolektif di bawah Mojtaba Khamenei atau yang dia sebut Khamenei Plus. Ironisnya, perang ekonomi dan militer yang luar biasa berat ini justru bikin faksi garis keras mereka makin solid buat nolak tekanan Amerika dan Israel. Jadi alih-alih melunak, posisi mereka malah makin kaku. Dan hal itu ngebawa kita ke bagian kelima, efek riak ekonomi. Disinilah kita nyambungin perang yang kelihatan jauh itu dengan krisis yang harus dihadapi sama negara-negara ASEAN. 20%. Angka ini penting banget buat kita ingat. Ini adalah porsi pasokan minyak dunia yang mutlak harus lewat satu titik aja, Selat Hormuz. Seperti yang ditegasin sama Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, di KTT ASEAN ke-48 di Cebu, pas selat ini keblokir gara-gara konflik, guncangannya langsung kerasa di seluruh Asia Tenggara. Dampaknya, kita bisa lihat kepanikan di mana-mana. Biaya bahan bakar meroket, dan itu langsung ngeganggu transportasi, pariwisata, sampai pertanian di seluruh ASEAN. Ini sampai memicu rentetan pertemuan darurat antar pemimpin negara buat bahas ketahanan pangan dan energi. Di Indonesia sendiri, Menteri Energi Bahlila Adalia sampai harus gerak cepat ngamanin 150 juta barel minyak mentah dari Rusia buat jaga-jaga. Intinya, semua negara sekarang lagi didorong mati-matian buat cari sumber energi alternatif secepat mungkin. Jadi benang merahnya di sini, dan ini menjawab misteri kita di awal tadi, blokade militer dan kegagalan diplomasi yang jaraknya ribuan kilometer di Selat Hormuz itu, secara langsung jadi biang kerok kenapa harga solar bisa meroket sampai Rp30.000 per liter. Efek riak makro inilah yang pada akhirnya jadi pukulan telak yang bikin nelayan-nelayan kecil di Pati terdampar dan gak bisa cari makan. Semuanya benar-benar saling terhubung. Sebagai penutup, penjelasan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau penutupan satu selat yang jauh banget aja bisa bikin komunitas lokal kita di sini kelaparan, terus gimana caranya negara-negara yang masih sangat bergantung sama impor energi bisa benar-benar mengamankan masa depan mereka? Apalagi sebelum konflik global berikutnya benar-benar meledak. Coba direnungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita hari ini sampai habis. Tetap kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.